Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Hari ini adalah hari ketiga kita belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Nah, tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai makna bersyukur dari pengamalan sila pertama Pancasila. Pancasila merupakan pedoman bagi kehidupan manusia. Ayo, di sini siapa yang tahu bunyi dari Pancasila sila ke-1? Ya, betul. Bunyi dari Pancasila sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, memahami makna sila pertama. Sila pertama ini dilambangkan oleh bintang. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Setiap hari kita selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Bersyukur merupakan salah satu contoh pengamalan dari sila pertama. Sudahkah kalian bersyukur setiap harinya? Nah, di sini Bunda memiliki contoh. Selalu berdoa sebelum belajar dan setelah belajar. Ini merupakan salah satu contoh dari pengamalan sila pertama. Bersyukur sebagai bentuk pengamalan sila pertama. Bersyukur dapat dilakukan dengan perbuatan, seperti contohnya merawat makhluk ciptaan Allah atau merawat tanaman dan hewan. Itu merupakan salah satu contoh bersyukur dalam perbuatan. Sudahkah kamu bersyukur pada hari ini? Selalulah bersyukur kepada Allah karena kita masih bisa diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Anak-anakku, apakah kalian sudah paham mengenai materi yang sudah Bunda jelaskan hari ini? Oke, jika anak-anak sudah paham, anak-anak boleh langsung mengerjakan tugasnya ya. Tugasnya dicatat di buku catatannya, jawabannya saja juga boleh ya. Untuk tugasnya, Bunda beri contoh ya, nomor 1. Apakah yang dilakukan oleh Rina? Rina sedang apa? Rina sedang memberi makan. Apa yang dilakukan Rina menunjukkan sikap bersyukur? Ya, karena Rina sedang memberi makan. Memberi makan hewan merupakan salah satu contoh dari sikap bersyukur. Nah, untuk nomor 2 dan nomor 3-nya silakan Ananda kerjakan di bukunya masing-masing. Oke, di hari kemarin kita sudah belajar mengenai ciri-ciri dari makhluk hidup. Hari ini Bunda akan membahasnya. Ciri-ciri makhluk hidup. Sebagian makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang sama, diantaranya bisa bergerak, bernafas, tumbuh, pekat terhadap rangsang, berkembang biak, makan dan minum. Jadi, ciri-ciri dari makhluk hidup itu ada berapa Nanda semuanya? Ada 6. Yang pertama itu bergerak, yang kedua bernafas, ketiga tumbuh, keempat pekat terhadap rangsang, kelima berkembang biak, dan yang terakhir makan dan minum. Bergerak itu ada 2, yang pertama itu bergerak secara aktif dan yang kedua itu bergerak secara pasif. Bergerak secara aktif merupakan perpindahan posisi dari tempat satu ke tempat lain, contohnya berjalan, berlari, sedangkan pasif itu adalah pergerakan tanpa berpindah tempat, contohnya itu seperti jalan di tempat. Ini Bunda punya contoh bergerak. Yang pertama manusia, burung, cicak, dan ikan. Manusia dapat berjalan menggunakan kaki. Cicak dapat bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Sedangkan ikan dapat bergerak menggunakan sirip. Burung dapat bergerak dengan cara terbang menggunakan sayap. Nah, itulah beberapa contoh cara bergerak makhluk hidup. Manusia setiap hari bergerak untuk melakukan aktivitas. Bergerak salah satu ciri dari makhluk hidup. Pada manusia, bergerak untuk berpindah tempat dilakukan dengan menggunakan kaki. Kita ke sekolah dengan berjalan kaki. Kita berolahraga
melompat dan berlari juga menggunakan kaki. Kaki memudahkan kita berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Kalau tadi manusia bergerak menggunakan kaki, sedangkan hewan bergerak dengan berbagai cara. Contohnya kanguru. Kanguru bergerak dengan cara melompat menggunakan kaki. Sedangkan ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Dan burung bergerak menggunakan kaki atau terbang dengan menggunakan sayap. Sedangkan ular bergerak menggunakan perutnya dengan cara melata ya. Ular sama seperti cacing ya. Kalian sudah paham mengenai cara bergerak pada makhluk hidup dan bisa membedakannya? Nah, ini merupakan tugas yang harus kalian kerjakan hari ini ya. Dicatat di buku catatannya masing-masing ya, Bager. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Mohon maaf untuk hari ini kita tidak bisa melaksanakan Zoom dulu ya. Insya Allah nanti hari Kamis kita Zoom lagi ya, Nandaku.